Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada panjenengan semua dunia akhirat. Semoga Allah menyayangi panjenengan semua. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan yang berlimpah terus-menerus kepada panjenengan semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Mujahidin, kita semua patut mengulang-ulang syukur kepada Allah Ta'ala. Kita semua Allah beri kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terus kita lanjutkan dengan mempelajari agama kita, mempelajari apa yang menjadi bimbingan untuk kita semua. Jemaah yang kami muliakan, kita juga harus bersyukur karena kita hidup selayaknya hidup di surga dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi jangan sampai kita masih mengeluh dan lain sebagainya. Hidup kita sudah seperti di surga dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah yang kami muliakan, kita masih di bab sabar. Kita baca hari ini hadis yang ke-18 dari hadis-hadis tentang sabar yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Halaman 85. Kami bacakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika hari perang Hunain, tapi sampai Indonesia jadi H, yaitu ketika peperangan telah dimenangkan oleh kaum muslimin dan mereka mendapatkan harta rampasan yang amat banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan beberapa orang untuk diberi bagian yang banyak. Beliau memberi Al-Aqra' bin Habis 100 unta. Beliau pun memberikan seperti itu kepada Uyainah bin Hisn. Begitu juga kepada orang-orang yang mulia dari bangsa Arab. Beliau mengutamakan pembagian mereka. Seorang laki-laki berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil dan tidak untuk mencari ridho Allah. Aku berkata, Ibnu Mas'ud, demi Allah aku akan memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu akan mendatangi beliau. Aku beritahukan apa yang dikatakan oleh laki-laki yang berjenggot itu. Lantas wajah Rasul berubah karena marah kepadanya, laksana tembaga merah. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang berbuat adil bila Allah dan Rasulnya tidak melaksanakan pembagian dengan adil? Lantas beliau Rasulullah melanjutkan sabdanya, semoga Allah memberi rahmat kepada Musa, sungguh dia disakiti lebih dari ini, akan tetapi Nabi Musa tetap sabar. Aku
Ibnu Mas'ud berkata, tiada berdosa bagiku, aku tidak akan melaporkan perkataan orang kepada beliau selamanya, karena aku khawatir beliau marah lagi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Keterangan, saat itu Umar minta izin kepada Rasul untuk memenggal leher laki-laki yang membuat marah Rasul, akan tetapi Rasul melarangnya. Jamaah yang kami muliakan, pas perang Hunain, perang yang terjadi 2 pekan setelah umat Islam berhasil membuka kota Mekah. Ini umat Islam jumlahnya banyak, 12.000. Musuhnya jumlahnya 20.000. Jadi ini Masya Allah, umat Islam ini hitungannya pas banyak jumlahnya. Maka di Quran umat Islam dilarang bangga dengan jumlah yang banyak. Jadi jangan kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Sebelum-sebelumnya itu umat Islam ketika perang tidak pernah sebanyak ini. Kemudian ketika di awal umat Islam kalah, kemudian berhasil menang, mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Unta kalau tidak salah 24.000, kambing dan domba 40.000, dan banyak emas dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Kemudian jamaah yang kami muliakan, seluruh ghanimah atau hasil perang ini diberikan kepada, tadi dikatakan Rasulullah memilih, Rasulullah mengutamakan beberapa orang yang diberi bagian yang banyak, dan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin, kepala suku yang baru masuk Islam. Nah, tadi ada yang diberi 100 unta, Abu Sufyan diberi 100 unta, minta untuk anaknya diberi 100 unta. Jadi yang istilahnya tidak pernah pedangnya itu basah, untuk memperjuangkan agama. Orang-orang yang masih baru, belum berjuang sama sekali untuk agama Islam, diberi banyak. Tapi orang Ansor yang berlumuran darah membantu Nabi, Masya Allah, itu tidak diberi sama sekali. Jadi orang-orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan salah satu orang Ansor itu, Masya Allah, ada yang namanya itu Dzul Khuwaisirah. Nah, itu sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak adil, dan Nabi Muhammad itu mencari muka, tidak berharap dengan tata cara pembagian ini ridho Allah. Masya Allah. Nah, itu Nabi Muhammad dibegitukan. Mendengar itu, Ibnu Abbas lapor kepada Nabi Muhammad tadi. Setelah dilapori, Nabi wajahnya marah. Kemudian kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa yang adil? Jamaah yang kami muliakan, kemudian Nabi mengatakan, semoga Allah menyayangi Musa. Dia disakiti lebih dari aku, tapi dia bersabar. Jamaah yang kami muliakan,
Ini posisi Nabi itu kan sudah kuat, sudah bisa membuka kota Mekah. Maksudnya kalau pemimpin gitu sudah settle lagi, sudah settle. Ternyata yang mengkritik itu masih ada, tidak berhenti. Tapi beliau tidak membalas apa-apa. Tadi Umar bin Khattab mau memenggal kepalanya, Nabi larang. Kemudian ternyata waktu itu orang-orang Ansor itu juga sama. Semuanya itu berbisik-bisik. Rasulullah lupa kepada kita setelah dia bertemu kembali dengan kaumnya, kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang ikut bergabung perang Hunain ini jumlahnya 2000. Iya, 2000. Dan yang dibagi itu ya yang dari kalangan yang baru-baru masuk Islam itu, mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali orang-orang Ansor itu. Kemudian jamaah yang kami muliakan, Nabi itu mengumpulkan kaum Ansor itu, kemudian mengatakan kepada mereka, apakah kamu tidak rela orang-orang pulang dengan kambing-kambing, sedang kamu pulang bersama Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kamu iri aku membagi kambing-kambing untuk melunakkan hati mereka agar mereka semakin kuat Islamnya? Jadi jangan sampai yang sudah lama ibadah itu iri dengan istilahnya orang-orang yang sedang diluluhkan hatinya. Makanya saya bilang kepada jamaah dimanapun berada, kalau ada pembagian takjil dan lain sebagainya, yang sudah istiqomah itu harus ngalah sama yang belum istiqomah. Jadi jangan sampai yang sudah istiqomah itu pengen banyak, nanti yang tidak istiqomah itu tidak akan luluh hatinya. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Jamaah yang lama terkait urusan takjil tadi itu harus ngalah sama jamaah baru. Atau orang tua lah harus ngalah sama anak kecil, biar anak kecil itu senang. Nah ini Nabi itu tidak ingin orang-orang Ansor itu turun kelas, yang asalnya mereka itu menjadi donatur terhadap agama itu, mereka selalu memberi. Lah ini mereka kok kepingin mendapat. Jadi orang-orang Ansor itu kan dari namanya saja orang-orang yang menolong. Itu kan menolong umat Islam terus, menolong terus. Lah ini kok kepingin mendapat. Dan Nabi tidak ingin derajatnya kaum Ansor itu turun. Yang asalnya memberi kok kepingin mendapat. Kemudian ya Nabi juga dengan kerendahan hati pada waktu itu. Nabi mengatakan, ya ma'syarul ansor, sahabat-sahabatku kaum Ansor, wahai kalian orang-orang yang menolong gitu. Bahasa kita itu mereka dipuji. Wahai kaum yang menolong gitu. Kalian bisa saja merendahkanku, mengatakan, wahai Muhammad, kamu diusir, kemudian kami menampungmu. Kamu dulu lemah, kemudian kami yang menguatkanmu. Jadi orang Ansor itu, kata Nabi, mereka bisa saja menyebut-nyebut jasa mereka. Tapi orang Ansor ini tidak menyebut itu. Mereka cuma kok begitu sih, kami kok tidak dibagi gitu.
Tapi mereka tidak menyebut jasanya. Masya Allah. Jadi kemudian Nabi mengatakan, bukankah kalian dulu miskin, kemudian Allah membuat kalian kaya lewat aku. Kalian dulu tersesat, kemudian kalian mendapatkan petunjuk lewat aku. Kalian dulu bertengkar terus, kemudian Allah satukan kalian lewat aku, lewat agama Islam. Kemudian akhirnya orang-orang Ansor menangis semua setelah mereka memprotes Rasulullah. Kemudian mereka, karunia itu datang dari Allah dan Rasulullah. Jadi mereka tidak mencoba ngungkit-ngungkit jasa mereka sama sekali. Padahal kalau mereka mengungkit jasa, ya mereka benar. Nabi didustakan kaumnya, orang Ansor beriman. Nabi lemah, terusir. Orang Ansor menguatkan. Jadi mereka kalau mau mengungkit jasa, itu mereka benar. La soddaqtum wa suddiqtum. Kalian benar dan kalian akan dibenarkan karena memang kalian demikian. Jamaah yang kami muliakan, kemudian yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah Nabi itu, Masya Allah, hatinya itu seluas samudra, mungkin kalah luas samudra itu. Jadi bagaimana beliau itu ketika dikritik, ketika disakiti seperti itu beliau berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tidak terus marah-marah, tidak jelas gitu. Tidak terus mengambil posisi bertengkar aja, tidak ada habisnya gitu. Tidak ngambil posisi itu. Tapi beliau memuji-muji kaum Ansor, dan akhirnya hilanglah keinginan Ansor untuk mendapatkan remah-remah dunia tadi itu. Biarkanlah dunia yang rendah itu Allah gunakan, Rasulullah gunakan untuk meluluhkan hati orang-orang yang masih belum kuat imannya, kepala-kepala suku yang baru masuk Islam itu. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad meniru Nabi Musa. Nah, ini yang harus kita contoh. Di dalam Quran ada keterangan fabihudahu muqtadi. Tirulah para nabi itu. Ambillah keteladanan dari para nabi. Dan di sini Nabi Muhammad meniru kesabaran Nabi Musa. Artinya kita itu kalau misalnya Allah uji, harus terus melihat ke bawah. Jadi kalau kita Allah uji, harus terus melihat ke bawah. Makanya tadi di awal, kita itu seperti sudah di surga. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kalau kita selalu melihat ke bawah, kita akan kuat sekali menghadapi kehidupan ini. Tapi sekali kita melihat ke atas, habis. Sekali kita melihat ke atas, habis. Sekali kita membandingkan diri kita dengan yang Allah titipi nikmat, habis. Makanya ngapunten, sekarang itu 15,5 juta remaja itu punya penyakit mental. Kenapa kok bisa begitu? Kemungkinan diantaranya, kalau kita dulu kan membandingkan diri kita itu tidak dengan banyak orang ya. Saya dulu lah, satu desa yang punya TV cuma 1-2 gitu. Yang lain kan selevel ya, sama gitu. Lah anak-anak sekarang kita lahir setiap hari lihat TikTok, lihat media sosial.
mengkomparasikan kehidupan mereka itu dengan orang-orang yang bergelimang harta itu setiap hari. Lihat orang rumahnya mewah, lihat orang mobilnya mewah. Itu kalau tidak dikasih agama, masya Allah, itu berat sekali hidup dengan kondisi yang seperti itu. Membandingkan dirinya dengan seluruh orang yang ada di belahan bumi manapun. Itu berat sekali. Makanya harus kita latih diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu melihat ke bawah. Jamaah yang kami muliakan, Nabi Musa itu disakiti kaumnya itu luar biasa. Nabi Musa itu disebut di Quran 136 kali, paling banyak. Jadi Nabi Musa itu disebut 136 kali. Nomor 2 Nabi Ibrahim 69 kali. Nah, ini terpautnya itu jauh, paling sering disebut di Quran. Nabi Musa dituduh oleh Bani Israel membunuh Nabi Harun. Terus Nabi Harun itu dipuji-puji sama Bani Israel. Dia itu lebih lembut, lebih santun gitu. Jadi kan bayangkan sakitnya bagaimana itu. Jadi disakiti terus. Terus dituduh berzina. Dituduh berzina Nabi Musa. Terus dituduh punya penyakit kulit. Nabi Musa itu kok tidak pernah mandi sama kita itu. Akhirnya pas Nabi Musa mandi, terus bajunya ditaruh di atas batu, terus batunya ternyata berjalan meninggalkan Nabi Musa ngejar batu itu. Akhirnya lewat sekelompok Bani Israel. Nah, mereka sebelumnya kan mengatakan, dia paling punya penyakit kulit sehingga malu untuk mandi bersama kita. Ya padahal Nabi Musa itu tidak mau mandi bersama karena nanti membuka aurat. Akhirnya mereka tahu, ditunjukkan sama Allah, tubuhnya Nabi Musa itu sempurna tanpa ada cacat. Nah, itu disetting. Kemudian disuruh perang sendiri dengan Tuhannya. Jadi kaumnya itu diajak berjuang tidak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah kamu bersama Tuhanmu. Kami di sini saja. Jangan bayangkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan begitu, kami alhamdulillah seperti kaumnya Nabi Musa. Kami diajak berjuang, mau. Diajak perang, semua terlibat. Bahkan perang Tabuk diajak mengumpulkan harta dan lain sebagainya untuk biaya perang. Sampai orang miskin-miskin pun nyumbang. Ada yang cuma dua ini kurma, 2 atau setengah sok lah, setengahnya zakat fitrah itu 2 kali ini. Ada yang cuma nyumbang itu. Semua terlibat, masya Allah. Kemudian mereka tidak sabar hanya satu jenis makanan. Kemudian mereka nantang Nabi Musa, kami tidak akan beriman kalau kami tidak engkau perlihatkan Allah. Lan nu'mina laka hatta narullaha jahro. Masya Allah. Kemudian setelah lolos dari Fir'aun itu, setelah ditunjukkan kebesaran Allah seperti itu, Bani Israel itu malah mengatakan kepada Nabi Musa, setelah melewati itu, fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum, melihat kaum yang menyembah berhala. Kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Minta dibuatkan berhala. Kemudian
Nabi Musa itu kan berhasil membebaskan mereka dari Fir'aun. Sebelumnya itu perjalanan panjang. Pas masih berjuang itu mereka mengatakan laqad uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Keberadaan kamu di sini dan tidak adanya kamu sama saja. Kami disakiti sebelum kamu datang dan kami disakiti setelah kamu datang. Tetap aja. Jadi, Masya Allah, diajak untuk membebaskan dirinya dari perbudakan itu komentarnya seperti itu. Adanya kamu dan ada kamu sama saja. Itu kan sakit sekali karena tidak dianggap. Dibujuk podo wae misalnya. Oh, itu sakit sekali itu kalau ada yang berkata seperti itu. Punya suami, tidak punya suami sama saja. Semuanya aku kerjakan sendiri. Misalnya, oh itu kan sakit sekali itu. Oh, sakit sekali itu. Masya Allah. Kemudian terus bertanya masalah sapi itu, sapinya bagaimana? Pokoknya disakiti terus Nabi Musa itu. Tapi Nabi Musa terus bersabar. Jadi kita itu kalau kepingin jadi orang yang sabarnya luar biasa, harus ada model yang kita tiru itu siapa? Harus ada model yang kita tiru siapa? Kalau bisa pikiran kita itu ya nabi-nabi itu, kesabarannya Nabi Musa, kesabarannya Masya Allah Nabi Ayyub, kesabarannya Nabi Muhammad. Karena memang hidup kita dibanding mereka ujiannya itu tidak bisa dibandingkan. Ini tadi kan Nabi dikatakan juga memerah wajahnya. Ya namanya manusia. Walaupun Nabi, tapi mereka juga punya sisi-sisi kemanusiaan. Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu ya, harus sabar menghadapi suaminya, niru perempuan-perempuan yang mulia. Nirunya perempuan-perempuan yang mulia. Laki-laki itu memang pengen menang terus, pengen di atas terus, ya itu harus sabar. Kita lanjut hadis berikutnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka siksaannya diberikan di dunia, sehingga dosanya akan dihapus dengan cobaan tersebut. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepadanya, maka cobaan itu tidak diberikan di dunia, sehingga dosanya tidak terhapus. Sedang nanti di hari kiamat akan dirasakan siksaannya dengan sempurna. Dan hal inilah yang menjadikan dia rugi di sana. Pada saat temannya mendapat beberapa cobaan di dunia, telah mengalami hidup yang aman-aman. Masya Allah. Jadi apabila kita itu mendapatkan cobaan, jangan berpikiran jelek kepada Allah. Sebab cobaan di dunia kita itu untuk menggembirakan kita di akhirat. Termasuk orang yang masuk surganya itu awal-awal. Orang yang punya keinginan, tapi tidak sampai karena menjalankan
ibadah kepada Allah. Di hadis itu dikatakan ada orang-orang Islam yang bertugas menjaga perbatasan atau ribat, ya. Terus mereka sampai tidak bisa memenuhi keinginan-keinginannya itu. Itu termasuk orang-orang yang masuk surga duluan. Ya insya Allah misalnya sekarang ada generasi apa itu namanya, yang digeprek dari atas bawah itu, bukan, yang digeprek sandwich, ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Misalnya harus menafkahi orang tua, menafkahi mbah, terus menafkahi anak. Itu kan dia pasti punya banyak keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Nah, itu kalau ikhlas menjalani semua itu, sabar, insya Allah termasuk yang masuk surga duluan. Karena ridho dengan ketentuan Allah tadi itu. Ya namanya anak ya, bagaimanapun harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya namanya orang tua harus menafkahi anaknya. Ini ibu-ibu itu harus sabar nih, didik anak. Kadang-kadang saya ketemu anak-anak itu kasihan. Bapaknya kerja, ibunya juga kerja, dan ibunya ini tidak mau ngupeni anaknya. Makanya saya itu hormat betul kepada perempuan yang istilahnya sudah kadung kerja lagi, sudah kadung kerja tapi masih mau ngupeni anak, masih mau ngupeni suami, masih mau ngupeni keluarga. Itu hormat betul saya. Karena saya ya termasuk beberapa kali lah itu ketemu ibu-ibu itu yang sama anaknya itu kayak tidak mau ngurus sama sekali. Insya Allah. Jadi capek kita itu anggap aja nanti menaikkan derajat di sana gitu. Kemudian suami juga sama. Jangan sampai sudah merasa capek dengan kerja, kemudian tidak mau ngurus pendidikan anak dan lain sebagainya. Jadi di kita itu suami yang terlibat mendidik anak itu cuma 20%. Jadi biasanya yang ngurus sholat yes, ibu-ibu, yang ngajar apa ibu-ibu, semua ibu-ibu. Padahal kalau di Quran yang memerintah sholat itu laki-laki. Di Quran lagi, itu masalah teknis ya, terserah keluarga lagi. Tapi di Quran itu yang nyuruh sholat Nabi Ismail misalnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Jadi Nabi Ismail itu menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Ya maksudnya menyuruh sholat, menyuruh anak dan istrinya untuk terus berbuat baik, terus memberi, terus sedekah. Itu yang nyuruh yang laki-laki. Itu Masya Allah. Jadi keterlibatan kita capek-capek harus masih mau ngupeni keluarga. Nah ini capeknya itu ya tambah menjadi sumber kemuliaan. Jadi capek kita itu anggap aja semuanya menjadi penggugur dosa. Jadi kita harus senang capek, karena capek itu menjadi penggugur dosa. Jangan sampai hidup kok capek terus, kapan matinya? Jangan begitu. Hidup kok capek terus, kapan kembali? Jangan begitu. Jadi Masya Allah, kehidupan kita itu kalau ada ujian, khusnudzon sama Allah, nah itu menjadi kebahagiaan kita nanti. Kita lanjut hadis berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya balasan yang agung
beserta cobaan yang agung. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi bila cinta kepada suatu kaum akan memberikan cobaan kepada mereka. Dan barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu dan tidak berkata jelek, maka dia mendapatkan keridhoan. Maksudnya ridho Allah. Dan barang siapa yang membenci terhadap cobaan itu, maka dia mendapatkan kebencian dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dia berkata hadis tersebut adalah hadis hasan. Jamaah yang kami muliakan, jadi setiap kita itu Allah coba berdasarkan kualitas agama kita. Semakin berkualitas hidup kita di dalam menjalani agama, maka ujian kita akan semakin meningkat. Terus kesabaran atas musibah itu dan atas sakit-sakit itu bisa membersihkan diri kita dari dosa. Jadi kalau kita diuji Allah, kita anggap aja penggugur dosa. Terus yang paling penting itu kita harus ridho. Ridho dengan semua ujian. Jadi misalnya banyak orang komentari kita, itu kan ujian dari Allah. Itu ridho saja. Ini lagi viral seorang seorang yang merawat orang tuanya stroke 10 tahun itu loh. Ini tulisannya viral di media sosial. Jadi sebenarnya dia itu kuat ngerawat orang tua stroke selama 10 tahun. Cuma katanya kadang-kadang sakit sekali kalau ada orang, ini kok kotor tempatnya ini. Kayak gitu-gitu itu loh. Itu katanya sakit sekali. Di komentari gitu loh. Kok enggak kamu bersihkan, ini ada kotor. 10 tahun loh, ngerawat itu kan enggak mudah. Ada kotor sedikit, orang datang-datang kok komentar itu kan. Coba bawa ke sana, itu katanya kan gitu. Bawa ke sana, itu di sana itu sembuh itu. Oh itu berat itu kayak gitu-gitu itu gitu. Itu kan kadang-kadang saya kuat kalau menghadapi, tapi nggak kuat komentar itu lagi. Banyak enggak orang yang berkata tidak kuat sama komentar. Kalau kita itu ridho dengan ketentuan Allah, harusnya kita itu kuat dengan semua ujian beserta paket komentarnya. Jadi kalau kita ini kan sudah ridho dengan semua ketentuan Allah, ridho dengan semua pengaturan Allah. Nah kadang-kadang kita itu ridho dengan musibahnya, tapi tidak ridho dengan paket komentarnya itu. Padahal komentar dengan ujian itu memang sudah satu paket. Jadi kita harus sabar dengan paketan itu loh. Oh istri saya itu kalau ke bidan itu dihabisi kok. Dihabisi kalau ke bidan itu. Hamil lagi mbak ya. Jadi hamil ketiga keempat itu saya larang ke bidan. Sudah usah. Nanti kita urus sendiri semuanya. Tidak usah pakai BPJS. Ketemu bidan lagi nanti dimarahi lagi. Terus yang hamil kelima kemarin itu tidak apa-apa ya, aku tak ke bidan, aku sudah kuat menghadapi komentar katanya. Tapi ya tetap aja dihabisi di bidan itu, masya Allah. Nah, ya tidak apa-apa lah, memang ridho itu ya dengan paket komentarnya tadi. Tidak apa-apa. Namanya manusia itu begitu. Jadi komentar manusia apa ya ridho saja. Anggap aja itu untuk menaikkan derajat. Jadi ridho.
Siapa yang ridho dengan pengaturan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Termasuk manusia itu komentar apapun kepada kita, itu harus kita anggap cuma menjalankan takdir Allah. Ada seorang ulama mengatakan begini, hal maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menjalankan takdir Allah untukmu. Jadi manusia itu tidak bisa apa-apa. Hal maksimalnya itu cuma menjalankan takdir Allah saja. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan terjadi seperti itu. Makanya saya punya teman itu, Masya Allah, ridho dengan ketentuan Allah semuanya. Siapa yang ridho akan mendapatkan ridho Allah. Siapa yang jengkel akan mendapatkan murkanya Allah. Saya punya teman, Masya Allah, pas beliau masih di perut, ditinggal oleh ayahnya. Pas beliau lahir ditinggal oleh ibunya komplit. Ayahnya di desa B, ibunya di desa A. Ibunya masih di desa yang sama. Kemudian tidak pernah dikasih apapun sama mereka berdua ini. Kemudian ketika lulus SD mau mondok, datang kepada ayahnya, datang kepada ibunya, minta uang untuk bekal mondok, tidak dikasih. Terus teman saya itu berkata begini, lah saya ini anaknya siapa? Sampai begitu loh gitu. Ya alhamdulillah dirawat sama neneknya itu, dirawat sama nenek yang dari ibu. Akhirnya mondok SMP, SMA, mondok. Pas kuliah masih di pondok yang sama. Sampai pernah jadi ketua pondok. Masya Allah. Terus akhirnya beliau cerita ketika orang tuanya yang laki-laki ini sakit, beliau kunjungi. Ini ketika beliau sudah menikah, sudah sukses, beliau kunjungi. Semua biaya pengobatan beliau bayar. Itu ridho terhadap semua yang seperti tadi itu sudah ridho. Nah, sebagian anak kan kadang sekarang itu orang tuanya salah sedikit, orang tua saya salah mengasuh, salah pengasuhan atau apa, macam-macam. Nah ini ditinggal seperti itu ketika orang tuanya sakit, semua biaya rumah sakit dia bayar. Kemudian dia bilang ke toko dekat orang tuanya, orang tua 1-2 tadi, orang tua saya kalau belanja kasbonnya ke saya. Orang tua saya kalau belanja kasbonnya ke saya. Kalau sudah ridho itu bisa seperti itu. Kalau sudah ridho itu seperti itu bisa. Kalau tidak ridho tidak bisa seperti itu. Bahkan kan sudah punya anak berapa, 3 gitu. Ya ketika hari raya ke ayahnya masih didatangi ke ayahnya, ke ibunya gitu. Tidak dikasih, anaknya itu tidak pernah dikasih. Jadi ya tenang saja. Akhirnya orang tuanya dibilang begini, ini ada sedikit uang, jenengan kasihkan ke cucu jenengan, biar cucu jenengan sayang sama jenengan. Akhirnya begitu. Sampai orang tuanya sudah wafat. Jadi kita itu kalau bisa harus ridho kepada semua ketentuan Allah, semua ujian dari Allah itu beserta paket-paketannya tadi dulu. Saya sabar, tapi komentar itu kan tidak sabar paketannya berarti. Jadi Masya Allah, ridho. Diperintah Allah membalas keburukan dengan kebaikan.
Itu ridho ndak kita? Diperintah, nggih, idfa billati hiya ahsan. Diperintah Allah membalas keburukan manusia dengan kebaikan. Atau bisa dipahami juga menolak keburukan manusia dengan kebaikan. Itu kalau bisa kita ridho menjalani semua itu. Jadi ya ridho dengan semua ketentuan Allah itu, ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak usah mikir manusianya. Bahkan ketika kita bergaul, itu kan diperintah kita itu untuk menyiapkan maaf. Khudil afwa, siapkan maafmu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan, lakukan kebaikan, pastikan sekelilingmu merasakan kebaikanmu. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jenengan mengartikan berpaling dari orang yang bodoh itu bagaimana? Nyingkir, tidak bertemu lagi gitu. Yang dimaksud Al-Quran itu bukan itu. Yang dimaksud Al-Quran berpaling dari orang yang bodoh itu. Jangan pedulikan keburukannya, terus balas keburukannya dengan kebaikan. Tidak usah peduli. Nah, kita kan peduli kepada buruk baiknya manusia. Harusnya kan tidak usah peduli, baik saja. Nabi bertanya kepada Jibril, maksud ayat maafkan, perintahkan kebaikan, berpaling dari orang yang bodoh itu apa? Nabi jawab, maafkan siapapun yang mendolimimu. Maafkan siapapun yang mendolimimu, beri yang tidak memberimu. Kemudian bahagiakan yang menyakitimu. Atau kalau bahasa Arabnya, sambung yang memutusmu. Tapi sambung itu kan maksudnya bahagiakan yang menyakitimu. Ya, termasuk kerabat. Bahagiakan kerabat yang menyakitimu. Itu kalau kita ridho dengan paketan-paketan ujian tadi itu, insya Allah bisa. Jadi harus kita anggap ujian Allah ujian, komentar itu paketannya ujian, jangan dipisah gitu. Kadang-kadang kan kita bisa. Kalau diuji begini aku kuat, tapi komentarnya itu yang tidak kuat itu. Kadang-kadang kita begitu. Padahal itu satu paket, ya, Masya Allah. Semoga kita semuanya ridho dengan semua ketentuan Allah. Dan coba kita ucapkan setiap hari, pagi dan sore, raditu billah dirubah. Ya Allah, aku ridho dengan semua pengaturanmu. Ya Allah, aku ridho dengan semua pengaturanmu. Ya Allah, aku ridho dengan semua pengaturanmu. Kembali lagi saya tekankan kepada kita semua, kalau bisa dikir-dikir kita itu harus kita pahami betul. Okay. Itu ampuh sekali kalau kita pahami. Ampuh. Akan menguatkan jiwa. Kayak doa keluar toilet. Segala puji dan terima kasih milik Allah yang telah membuang penyakit dari tubuhku dan memberi kesehatan kepadaku. Itu kan nikmat yang banyak gitu. Keluar toilet itu nikmat yang banyak. Penyakit sudah Allah buang. Itu seperti itu sebenarnya kalau kita paham artinya itu. Terus itu bila tadi itu. Terus diusahakan kita semua biar bisa ridho dengan semua ketentuan Allah. Kita niru sahabat Nabi. Saya juga berusaha. Walaupun belum bisa setiap hari. Biar bisa ridho dengan semua ketentuan Allah setiap sebelum tidur lah, itu mengatakan, ya Allah, semua orang yang salah kepadaku, aku maafkan. Semua orang yang memperlakukanku dengan buruk, aku maafkan. Semua orang yang mendolimiku, aku maafkan. Aku sedekahkan kehormatanku kepadamu, ya Allah. Aku sedekahkan harga diriku kepadamu, ya Allah.
Coba jenengan jajal. 1 minggu saja mengucapkan itu. Nggih. Sebelum tidur. Ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku kepadamu. Aku sedekahkan harga diriku kepadamu. Siapa yang menyakitiku, aku maafkan. Siapa yang mendolimiku, aku maafkan. Siapa yang memperlakukanku dengan buruk, aku maafkan. Oke, itu insya Allah kita akan jadi orang yang gampang ridho terhadap semua ketentuan Allah. Karena ancamannya berat loh. Siapa yang ridho dengan takdir Allah, ujian dari Allah, Allah akan ridho kepadanya. Siapa yang jengkel, siapa yang marah dengan takdir Allah, Allah akan marah kepadanya. Itu maksudnya biar kita itu bisa ridho terus gitu, hati enak terus. Ya insya Allah itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Nggih, monggo Bapak. Dalam konteks melihat ke atas sampai habis kata itu. Nggih. Bagaimana kalau konteksnya melihat ke atas untuk memacu motivasi kita supaya lebih maju karena katakanlah dalam bentuk angka misalkan. Nggih, nggih. Supaya kita tidak di bawah, tidak atas terus, jadi melihat ke atas sehingga kita punya motivasi mengejar kemewahan kita, melihat ke atas dan konteks dalam hal ini menurut Islam diperbolehkan apa enggak? Nggih, nggih. Terima kasih. Nggih, alhamdulillah. Jadi kita itu melihat ke atas itu larangannya jelas. Di Quran ada, jangan memanjangkan pandanganmu kepada orang yang Allah beri nikmat. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na itu. Pokoknya tidak boleh lah. Tidak boleh ngelepas pandangan dilepas itu tidak boleh. Sahabat Nabi itu irinya itu cuma kepada mereka yang banyak memberi manfaat dengan hartanya atau dengan ilmunya. Tapi sebenarnya kan agama kita itu agama yang Masya Allah, adilnya Allah itu luar biasa. Bisa jadi orang yang sedekahnya banyak itu kalah sama yang sedekahnya sedikit. Bukan nilai, bukan ukuran. Ada hadis itu, sabakot dirhamun, mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa begitu? Sahabat-sahabat tanya kepada Nabi. Mana mungkin 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Kemudian Nabi mengatakan, ada orang cuma punya 2 dirham. 1 dirham dia sedekahkan 50%. Ada orang punya kayak tanaman atau segudang harta terus sedekah 100.000 dirham. 1%-nya saja tidak ada. Itu pahalanya lebih banyak yang 1 dirham tadi itu. Jadi agama kita itu adilnya luar biasa. Dan yang kaya itu tidak bisa sombong. Karena tadi aku sedekah banyak masih kalah sama sedekahnya orang miskin sedikit gitu. Itu kan tidak bisa sombong itu. Yang kaya itu gitu. Jadi agama kita itu seperti itu. Masya Allah. Jadi boleh melihat iri kepada kemanfaatannya. Tapi kalau kepada hartanya tidak boleh. Ya. Jadi boleh iri kepada manfaatnya, kepada kontribusinya, tidak boleh iri kepada hartanya. Karena terus gini, kita itu kan orang Islam itu kan harus berpikir yang namanya rezeki dari Allah itu sudah dijatah. Bertambahnya uang kita, gaji kita, harta kita atau apapun bertambah sebanyak apapun itu tidak nambah jatahnya itu sama sekali. Nggih. Ya
gambarannya kayak kita punya 3 piring nasi lah, paling yang dimakan cuma 1. Ya sudah, itu saja, itu jatahnya itu. Punya 10 rumah yang ditempati ya 1, bagaimanapun jatahnya sudah. Jadi tetap tidak boleh kalau melihat yang lebih tadi itu, tapi kalau melihat kemanfaatannya, kontribusinya untuk agama, nah itu baru boleh itu. Dan tidak boleh aku pengen kaya, tidak boleh. Mengenai biar semangat, itu fokus saja kepada misalnya kerja yang memberi yang terbaik, terus jujur. Jadi yang ditingkatkan itu yang sisi-sisi itu saja. Tepat waktu, terus jujurnya, terus kebaikannya, keramahannya, gitu-gitu. Jadi bukan hal-hal yang remeh peningkatannya itu. Ini ngoten insyaallah. Ya sampun ya. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita semua, memberkahi lingkar pertemanan kita, memberkahi masyarakat kita, memberkahi pemimpin-pemimpin kita semua. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan orang-orang yang terlibat mendukung program-program Masjid Al-Mujahidin. Allah berikan sebaik-baik balasan, Allah berkahi keluarga mereka. Kita mohon kepada Allah supaya kita semua Allah beri anugerah pasangan serta anak keturunan dan teman-teman yang menjadi penentram hati. Pasangan, anak keturunan, teman-teman yang menjadi penyejuk pandangan, menjadi pelipur lara, membahagiakan kita dunia akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi pasangan yang membahagiakan pasangan kita dunia akhirat. Semoga kita menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kita dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita dan keluarga Allah jadikan teladan bagi orang-orang yang bertakwa, panutan bagi orang-orang soleh, teladan bagi orang-orang baik. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita, menyayangi mereka. Begitu juga dengan guru-guru kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat, teman-teman, tetangga-tetangga, dan semua orang yang punya hak atas diri kita, serta saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia. Semoga Allah membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dan yang ada di Palestina serta di belahan bumi manapun dari kezaliman orang-orang zalim. Dan semoga Allah memaafkan kelemahan kita semua. Semoga Allah memperbaiki kita, memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkar pertemanan masyarakat, pemimpin-pemimpin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,